Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat semuanya ya. Mari kita belajar bersama. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini kita akan belajar di tema 8, peristiwa alam. Kita buka subtema yang keempat, yaitu bencana alam, halaman 156. Nah, hari ini kita akan belajar di pembelajaran yang ke-6, halaman 190. Nanti belajarnya bersama Abi ya. Iya, Umi. Nah, di pembelajaran yang ke-6, di Ayo Membaca, kita akan mempelajari kalimat meminta tolong ya. Mari kita baca terlebih dahulu teksnya. Hari ini Lani dan teman-teman mendengarkan cerita. Sebuah cerita tentang bencana tanah longsor. Guru membacakan cerita itu. Lani dan teman-teman mendengar cerita tersebut dengan seksama. Kita lihat gambar ilustrasinya ya. Nah, di sini ada ibu guru yang sedang bercerita. Berikut teks cerita tersebut. Bacalah dengan teliti. Nah, di sini ceritanya berjudul Bencana Tanah Longsor di Desa Melati. Di Desa Melati telah terjadi bencana tanah longsor. Bencana itu terjadi pada hari Senin, 7 November 2016. Puluhan rumah tertimpa runtuhan tanah. Semua rumah dalam keadaan. Nah, sambungan cerita ini ada di halaman berikutnya. Rusak berat. Tanah longsor banyak terjadi di daerah perbukitan. Tanah longsor terjadi karena tanahnya terbawa oleh air hujan. Hal itu terjadi karena banyak pohon yang ditebang. Padahal, pohon membantu menyerap air. Akibatnya, bila hujan turun, air akan menghanyutkan tanah. Pak Budi, kepala desa Melati, pergi ke desa Mawar. Di sana, Pak Budi mendatangi Pak Ali, kepala desa Mawar. Pak Ali, tolong bantu kami. Desa kami terkena bencana tanah longsor. Pinta Pak Budi ya. Kemudian Pak Ali menjawab, baik Pak Budi, saya siap membantu desa Melati. Saya akan memberitahu penduduk desa Mawar. Terima kasih Pak Ali, kami sangat menghargai bantuan pertolongan desa Mawar, kata Pak Budi. Kita baca lagi narasinya. Pak Ali bersama penduduk desa Mawar menuju ke lokasi bencana. Pak Ali memimpin bantuan ke desa Melati. Ayo kita bantu desa Melati. Tolong dirikan tenda di halaman balai desa, seru Pak Ali. Kemudian penduduk desa Mawar 1 menjawab, penduduk desa Melati mohon segera ke balai desa. Tenda-tenda telah disediakan. Kemudian penduduk desa Mawar 2, bapak-bapak, tolong bantu menggendong anak balita. Kita lanjutkan lagi percakapannya. Ibu-ibu, tolong memasak di dapur umum, kata penduduk desa Mawar 3. Kemudian penduduk desa Mawar 4, dokter puskesmas sudah siap di balai desa. Bagi yang sakit, mohon segera ke sana. Kita lanjutkan lagi ceritanya. Penduduk desa Melati sangat berterima kasih. Bantuan dari desa Mawar sangat menolong. Penduduk kedua desa itu saling tolong-menolong. Mereka membersihkan tanah longsor. Mereka juga membangun rumah yang tertimpa tanah longsor. Kita lanjutkan ke Ayo Menulis. Sudahkah kamu membaca teks di halaman sebelumnya? Bacalah kembali dengan teliti. Temukan kalimat ungkapan permintaan tolong. Beri garis bawah di ungkapan tersebut. Tulis ungkapan permintaan tolong yang kamu temukan seperti contoh. Nah, sebelum kita mengisi di sini, kita lihat lagi ceritanya ya. Nah, di dalam cerita ini ada percakapannya. Nah, nanti kalau kita menemukan, kita beri garis bawah ya. Nah, di sini Abi akan memberi lingkaran saja.
Nah, Abi menemukan satu yang ini ya. Kemudian kita cari lagi di bawahnya. Nah, Abi juga menemukan lagi. Ayo kita bantu Desa Melati. Tolong dirikan tenda di halaman balai desa. Kita cari lagi. Nah, ini juga kalimat permintaan pertolongan. Abi kasih lingkaran saja ya. Kita cari lagi di halaman berikutnya. Nah, ini Abi kasih tanda lagi ya, karena ini termasuk kalimat permintaan pertolongan. Nah, jika sudah ketemu semua, kita tinggal isikan di sini. Nah, untuk nomor satu sudah ada ya. Pak Ali, tolong bantu kami. Kemudian kalimat permintaan pertolongan yang kedua, tolong dirikan tenda di halaman balai desa. Selanjutnya, Bapak-bapak, tolong bantu menggendong anak balita. Dan kalimat permintaan pertolongan yang terakhir nomor 4, ibu-ibu, tolong memasak di dapur umum. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berlatih. Kamu sudah membaca cerita tentang bencana tanah longsor. Kamu sudah mengenal ungkapan permintaan tolong. Ajaklah teman-temanmu untuk belajar bersama. Manakah yang termasuk ungkapan permintaan tolong? Kita lihat nomor 1 ya. Bacalah kalimat berikut ini. Beri tanda centang seperti ini jika termasuk ungkapan permintaan tolong. Beri tanda silang jika tidak termasuk permintaan tolong. Waspadai kedatangan bencana alam. Ini bukan kalimat permintaan tolong. Kemudian bagian B, kami membutuhkan bantuan makanan. Ini kita centang ya. Berikutnya yang C, mohon kecilkan suara radiomu. Kita centang. Yang D, minta tolong antarkan ibu ke pasar. Kita centang. Tolong jaga tempat minumku. Ini centang. Dan yang terakhir, ambilkan selimut untuk bapak itu. Kita beri tanda centang. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Nomor 2. Bacalah kalimat di setiap kotak. Pilih yang termasuk ungkapan permintaan tolong, sampaikan di depan temanmu. Nah, di bawahnya sudah ada 5 kotak ya. Bagaimana tanggapan teman-temanmu? Apakah mereka memilih kotak yang sama? Nah, kita lihat dulu ya kotak-kotaknya. Di sini ada kotak yang pertama. Minta tolong sumbangkan baju untuk bayi. Menurutku, itu mulia sekali karena banyak bayi yang masih membutuhkan baju layak pakai. Kemudian di kotak yang kedua di sini, mohon segera pergi ke tempat aman. Nah, setelah Abi bacakan di depan Hafijah, Hafijah menanggapi, baiklah, demi keselamatan, ide itu sangat baik sekali. Kita lihat kotak yang ketiga. Di sini ada kalimat, ambilkan obat untuk anak-anak. Ketika Abi bacakan di depan Hafijah, Hafijah menanggapi, baiklah, akan saya ambilkan obatnya dengan segera. Kita lihat kotak yang ketiga, tolong bawakan makanan ke tenda. Baiklah, akan saya bawakan makanan itu ke tenda. Dan kotak yang terakhir nomor 5, jika ada yang sakit, dokter sudah siap. Hafijah menanggapi, saya akan segera panggilkan dokter untuk segera datang. Nah, tanggapan-tanggapan ini akan berbeda dengan teman-teman kalian ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo bermain peran. Mari bermain peran. Ayo ajak temanmu bermain peran. Berperan sesuai teks bencana tanah longsor di Desa Melati. Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Pilihlah peran yang kamu sukai. Diskusikan bersama teman kelompokmu. Nanti ada yang berperan sebagai Pak Budi, ada yang berperan sebagai Pak Ali, ada yang berperan sebagai penduduk desa Mawar 1, penduduk desa Mawar 2, penduduk desa Mawar 3, dan ada yang memerankan penduduk desa Mawar 4. Gambar ilustrasinya ada di bawah ini ya. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan lagi. Peran apa yang kamu pilih? Mainkan peranmu dengan baik. Awas ya, jangan berebutan peran. Harus didiskusikan terlebih dahulu. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berlatih. Pada kegiatan ini kita akan mengukur suhu ya menggunakan alat tak baku. Kita baca terlebih dahulu. Bermain sambil mengukur suhu.
Siti dan teman-teman telah selesai bermain peran. Mereka beristirahat di halaman sekolah. Beni dan Udin sedang bermain bola. Siti dan Lani sedang duduk di bawah pohon. Dayu dan Edo sedang piket membersihkan kelas. Mereka melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Setelah piket, Dayu dan Edo ikut beristirahat bersama teman. Nah, gambar aktivitasnya ada pada gambar ilustrasi di bawah ini ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Siti mengajak teman-teman bermain sambil belajar. Bermain merasakan suhu badan dengan telapak tangan. Siti dan Beni menyentuh dahi teman secara bergantian. Siti menyentuh dahi Dayu dan Lani. Beni menyentuh dahi Edo dan Udin. Apakah kamu dapat mengukur suhu badan dengan telapak tangan? Apakah ada perbedaannya? Mengapa demikian? Karena alat ukurnya menggunakan alat tak baku ya, dengan menggunakan tangan. Sedangkan tangan itu suhu tubuhnya berbeda-beda. Cobalah lakukan bersama temanmu. Cobalah mengukur suhu badan dengan telapak tangan. Nah, gambar ilustrasinya seperti ini ya. Contohnya Siti di sini memegang dahi Dayu. Kemudian di sini ada Beni memegang dahi Edo, dan seterusnya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo mencoba. Ajak temanmu bermain mengukur suhu. Bermain mengukur suhu dengan alat ukur tidak baku. Pegang dahi temanmu dan rasakan suhunya. Bandingkan suhu badan teman-temanmu. Nah, untuk nomor 1, buatlah kelompok yang terdiri atas 3 orang. Pegang dahi temanmu dan rasakan suhu badannya. Nah, di sini Abi sudah punya kelompok, yaitu ada Abi, kemudian ada Fitri, dan ada Hanifah. Dan ini adalah datanya. Nah, berdasarkan data itu, siapakah yang badannya terasa paling panas? Yang paling panas itu Abi. Kemudian, siapakah yang badannya terasa paling dingin? Yang paling dingin itu Fitri. Kemudian yang bagian C, sekarang pegang dahimu dan rasakan suhu badanmu. Bandingkan dengan suhu badan temanmu. Urutkan suhu badan dari yang paling panas. Nah, berarti yang paling panas itu Abi, kemudian Hanifah, dan yang paling dingin itu yaitu Fitri. Kita lanjutkan ke nomor 2. Buatlah kelompok yang terdiri atas 4 orang. Pegang dahi temanmu dan rasakan suhu badannya. Nah, di sini Abi sudah punya kelompok ya. Ada Abi, kemudian ada Fitri, ada Hanifah, dan ada Hafijah. Dan ini adalah datanya. Nah, berdasarkan data itu, siapakah yang badannya terasa paling panas? Yang paling panas itu Abi ya. Kemudian yang B, siapakah yang badannya terasa paling dingin? Yang paling dingin itu Fitri. Nah, sekarang yang bagian C, bandingkan dengan suhu badan temanmu. Urutkan suhu badan dari yang paling panas. Nah, yang paling panas itu ada Abi, kemudian Hanifah, Hafijah, dan yang paling dingin Fitri. Silahkan nanti kalian dicoba sendiri ya bersama dengan teman-temannya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo bermain peran. Kegiatan kerjasama di setiap keluarga berbeda-beda. Kamu sudah menuliskan pengalamanmu. Pengalaman bekerja sama dengan keluarga di rumah. Nah, gambar ilustrasi kerjasamanya seperti ini ya. Kita lanjutkan lagi. Mari bermain peran tentang kerjasama di keluarga. Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Diskusikan bersama teman kelompokmu. Kegiatan kerjasama keluarga siapa yang akan kalian perankan? Pilih peran yang akan kamu mainkan. Nah, kalau Abi sudah punya contohnya, yaitu percakapan untuk bermain peran tentang kerjasama di rumah. Silahkan kalian buat yang lain lagi ya. Yang terakhir, untuk kegiatan bersama orang tua meminta siswa menceritakan peran yang dimainkan saat bermain peran. Demikian Umi. Terima kasih Abi. Nah, sebelum diakhiri, mari kita berdoa bersama.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Yang terakhir, Umi berpesan untuk selalu menjaga kesehatan, gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.